Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, pertemuan ke berapa sekarang? Tiga ya. Ketiga ini kita dilaksanakan daring gitu, karena ada wisuda dan segala macam. Jadi kita ngebahas dulu. Tapi sebelum masuk ke pertemuan tiga, saya mau ngebahas dulu tentang pertemuan dua itu, karena di sini banyak yang ya hampir benar lah, nggak terlalu salah banget gitu. Ya kan kemarin saya suruh itu semua network itu bisa komunikasi ya, semua PC juga bisa berkomunikasi gitu. Ini saya ambil dari teman, cuman nggak saya sebutin teman kalian siapa NPM-nya dan segala macam, nggak saya kasih tahu. Nah di sini dia oke lah, dari PC ke PC dia udah connect, PC 1 PC 3 udah connect, PC 1 ke 2 udah connect gitu, dan sebaliknya gitu. Sudah connect PC 3 ke 2, PC 3 ke 1 udah connect. Nah tapi problem ya, itu dia pada saat ngeping antar router itu teman-teman. Jadi router 1 ke router 2 dia sukses, tapi router 1 ke 3 dia violet gitu teman-teman. Kenapa sih violet? Seperti yang saya bilang, kan router 1 dan router 2 dia bisa berkomunikasi karena dia itu masih satu subnet. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan IP networknya 30.30.30.0/30. Nah jalur ke sini ini kan IP-nya 30.30.1. Kalau kalian lihat nih, saya kasih tahu tuh 30.30.1/30, dan sebelahnya 30.30.2/30 gitu. Nah itu karena dia masih satu subnet, dia masih bisa sukses tanpa di routing teman-teman, kayak gitu. Tapi untuk ke router 1 ke router 3 kenapa nggak sukses? Karena dia beda network ID teman-teman. Jadi yang 130.30.0, terus yang ini harusnya IP networknya 30.30.4 teman-teman, beda network ID kan. Nah itu harusnya di routing teman-teman, sama aja routingnya kayak bawa ngenalin istilahnya kan. Network ID titik 4 ini belum dikenalin sama yang titik 0 gitu, sebaliknya titik 4 belum mengenalin yang titik 0. Nah itu harus di routing. Cara routingnya sama aja, coba di router pertama kita buka, terus ke config, terus ke static gitu. Nah di sini tambahin aja 30.30.30.4. Subnet maxnya 255.255.255. Nah karena /30 jadi 252. Untuk next hopnya kita sama aja ngambil jalur yang terdekat, jadi 30.30.30.2. Nah udah kayak gini di close aja, terus balik lagi ke router ketiga, buka. Kan dia belum kenalin router pertama ya, network ID 30.30.0. Nah kalian kenalin dulu, terus subnet maxnya itu si 255.255.255.252. next hopnya 30.30.30.6. ambil jalur terdekatnya. Kalau udah gitu udah close, terus kita cepetin dulu. Nah udah gitu sukses, baliknya sukses, kayak gitu teman-teman. Jadi harus dikenalin, karena seperti penjelasan saya kemarin, dia kalau satu subnet, satu network ID, nggak perlu lagi namanya di routing. Kalau masih satu network ID kayak 30.30.0/30, IP networknya 0, range-nya 1 sama 2, dan 1 sama 2 ini di jalur ini, kayak gitu teman-teman. Jadi dia masih bisa berkomunikasi, itu nggak perlu di routing. Tapi untuk router 1 ke 3 karena udah beda jalur, beda network ID, itu perlu di routing teman-teman, kayak gitu. Saya membahas pertemuan kemarin dulu, mungkin sampai sini teman-teman paham gitu. Yang salah ya udah nggak apa-apa, nggak usah diperbaikin, sudah saya koreksi juga beberapa gitu, nilai udah masuk. Oke, kita langsung lanjut aja ya, pertemuan 3 ya.
Nah, pertemuan 3 ini ada DHCP server, terus DNS server, sama mail server. Apa sih DNS server gitu? Bedanya DNS server kemarin sama DHCP server sama DHCP router gitu teman-teman. Bedanya itu kalau DHCP router dia diaktifinnya di router teman-teman, seperti yang kayak saya bilang kemarin. Nah, kalau sekarang DHCP server itu diaktifinnya DHCP-nya di server. Jadi kalau nanti ada soal aktifin DHCP server, kalian nggak perlu ngaktifin DHCP routernya. Jadi semuanya tertujunya di server. Terus DNS. Nah, DNS ini ngubah IP kalian jadi nama. Misalnya jadi kayak www.google.com, www.yahoo.com, atau cahyo.net atau unsika.ac.id. Nah, itu pada basicnya itu IP address teman-teman. Jadi mending kalau IP addressnya kelas C ya. Tapi kalau udah kelas IPv4 apa IPv6, kelas IPv4 itu masih gampang lah kelasnya gitu bisa disebutnya. Tapi kalau udah IPv6 dia udah susah, dan itu perlu dikonvers ke DNS teman-teman biar penghafalannya gampang gitu. Makanya hosting juga langsung pada ngerubah kan namanya. Contoh aja unsika.ac.id itu IP-nya bukan segitu teman. Sebenarnya itu IP gitu. Jadi tapi dikonvers kayak gitu teman-teman. Terus ada mail server. Nah, mail server ini biasanya diaktifinnya di server gitu biar bisa berkomunikasi dalam ngirim surat, email, dan segala macam gitu teman-teman. Nah, ini biasa di satu domain yang sama. Nah, DNS yang sama atau domain yang samanya bisa pakai DNS server kayak cahyo.com, terus atau kayak kalau Unsika kan student.unsika.ac.id. Nah gitu, biar bisa berkomunikasinya gitu, kayak gitu teman-teman. Mungkin lanjut aja praktek kali ya. Di sini kita praktekin. Ini saya new aja deh. Yes. Nah, di sini saya masukin router 2911, terus satu switch dan satu PC, dan di sini servernya. Oke, kalau udah gini kita masukin dulu kabelnya pakai pakai yang strike, kabel strike. Saya nyambungin di router pertama gigabit 0/0, router ke switchnya gigabit 0/1. Terus di sini saya pakai fast ethernet aja, walaupun nantinya ke konversi nggak mungkin kecepatannya sama kalau di realnya ya, kalau masuk ke fast ethernet itu. Oke, udah gini. Ini saya matiin dulu, saya pakein kabel serialnya, masukin yang HWIC nya, baru di copy terus paste, pindahin ke sebelah, dan ini dimasukin kabel serialnya. Nah, udah kayak gini, saya kasih note dulu deh. Di sini kita pakai 10.10.10.1/30 ke bawah 192.168.100.1/24. Di sini 192.168.200.1/24. Nah, nantinya IP yang berkomunikasi router sama router itu 10.10.10.1. Untuk ke kliennya yang dibagiinnya itu 100.1 dan 200.1. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita isiin. Klik router pertamanya. Kayak biasa ke config. Terus sesuai nih isi portnya. Pertama saya isi yang ke bawah dulu, yang networknya 100.1. Itu saya masuk di gigabit 0/0. Kita masukin IP-nya. Nah, IP yang ini yang di gigabit 0/0 nantinya akan jadi gateway atau gerbang pembuka gitu antara PC menuju ke router gitu teman-teman. Jadi ini gateway-nya gitu. Berarti jadi 192.168
100.1. Nah gateway itu biasanya selalu dimulai dari 1 gitu. Biar apa sih, bisa nggak sih di terakhir atau di pertengahan? Bisa aja sebenarnya, cuman nantinya nggak enak aja dilihatnya gitu, nggak berurut aja. Jadi biar kita berurut, kita pakai ini gitu, titik 1 ini. Terus karena /24 kita tap aja di keyboard teman-teman, pencet tab, itu nanti udah kebuat sendiri subnet max-nya. Dan biasanya kalau kayak gini kelas C ini udah bener gitu, nggak perlu kalian ubah kalau /24. Tapi kalau notasinya bukan 24 harus berubah sih, harus diubah sendiri gitu. Jangan lupa port statusnya di onin. Udah gitu saya mau ngisi ke serial 0.3.0 dari router ke router. Di sini saya pakai 10.10.10.1. Tap keyboard. Nah, ini kan salah. Kita harus ubah. Notasi /30 itu 255.252. Nah, port statusnya jangan lupa di onin, teman-teman. Oke, udah kayak gitu. Close dulu. Kita isi dulu ya IP-nya semua deh. Isi di router kedua. Router kedua kita config, terus kita isi yang serial dulu deh. Saya masuk serial 0/3/0. Di sini kan tadi 10.10.1 itu udah dipakai. Nah, IP yang udah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Otomatis jadi 10.10.10.2. Kenapa titik 2? Karena kan /30 cuma bisa kepake 2 walaupun jumlah hostnya 4. Nah, kenapa 2? Seperti yang saya jelasin, 4 itu dikurang 2. Untuk apa? Untuk network ID dan broadcast ID, teman-teman. Ya gitu. Nah, ini subnet max-nya diubah jadi 255.255.252. Jangan lupa port statusnya di onin. Nah, pastiin ini kalau udah di onin dua-duanya ini hijau ya. Jangan sampai merah. Kalau merah kalian salah konfigurasi. Terus udah gitu kita ke gigabit 0/0. Nah, kita pakai IP yang 192.168.200.1. Tap aja, udah benar notasi 24, terus onin. Udah on, kita close. Nah, nyampe sini udah diemin. Karena kan kita DHCP server ya. Nah, di sini saya bakal buat ini DHCP server dan yang router kedua itu DHCP router biar ada perbeda. Saya kasih tahu deh di sini not DHCP server. Di sini makainya DHCP router. Oke, karena di sini DHCP server, kita nggak usah ngapa-ngapain di router 1. Nggak usah dibuka-buka, kecuali nanti buat routing aja. Itu teman-teman. Nah, ini kita ke server aja. Kita ke server, terus kita ke desktop dulu. Kita isi IP server. Nah, IP server, kenapa sih IP server kita isi nggak dinamik aja? Karena kalau IP server dinamik dia nggak akan bisa gitu, nggak ada IP DHCP routernya nggak kita aktifin soalnya teman-teman. Dan biasanya server itu biasanya statik sih, kita isi sendiri teman-teman. Biar apa? Biar IP server tuh nggak berubah-ubah nantinya. Untuk data center dan segala macam itu tetap IP-nya tetap itu nggak berubah-ubah. Dikhawatirkan kalau IP server itu berubah-ubah atau nggak diisi sendiri atau statik atau DHCP server, DHCP IP servernya itu nantinya kalau data centernya dipanggil ya IP-nya berubah-ubah per satu hari atau per jam sesuai kalian aktifin DHCP-nya gitu. Jadi saya saranin server itu IP-nya statik. Cara ngisinya tadi klik 2 kali server, terus ke desktop, terus IP configuration. Nah, isi sendiri di sini itu. Tadi kan 192.168.100.1 udah kepake. Nah, itu buat gateway-nya teman-teman. Jadi, tidak boleh memakai 100.1 lagi. Kalau IP-nya sama, apa sih yang terjadi? Konflik atau bentrok IP-nya, nggak bisa dipakai gitu. Jadi si hostnya bingung teman-teman.
Jadi kita di sini startnya 192.168.100.2. Tap aja di keyboard. Nah, subnet max udah kebuat sendiri. Dan ini sama ya, notasi 24 belakangnya 0. Default gateway-nya, nah ini saya bilang default gateway-nya itu yang IP yang gigabit 0/0. Tadi kan berarti 192.168.100.1 teman-teman. Itu. Dan di sini DNS servernya diisi. Nantinya kita akan IP server itu dibuat jadi IP DNS server, teman-teman. Jadi IP server tersebut jadi diubah nantinya jadi www atau kayak cahyo.com, unsika.ac.id, student.unsika.ac.id gitu teman-teman. Jadi DNS server itu IP server sebenarnya. Kita isi 192.168.100.2. Oke, udah gini close aja teman-teman. Terus semua server itu mainnya di service. Untuk ngaktifin kan ke menu service di sini ada aktifin HTTP untuk website kalian ya. Nanti kalau kalian misalnya kalian bisa masukin file web kalian, tapi web kalian yang statik gitu, bukan dinamis. Jadi bisa diedit di sini. Nanti upload aja di sini nih file web kalian gitu. Terus jangan lupa HTTP-nya di-onin atau enggak HTTPS-nya di-onin kayak gitu. Terus ada DHCP, terus DHCP 6 buat TCP 6 ya. FTP-nya, DNS, syslock, sampai nanti yang kita pakai itu DHCP, DNS, dan email. Gitu teman-teman. Jadi tadi kan kita permintaannya DHCP server. Nah, di sini kalian ke menu DHCP, terus kalian isi di sini. Nah, pertama service-nya jangan lupa di-onin. Full name-nya bebas sebenarnya, tanpa spasi atau apapun. Cuman saya nggak mau ubah. Terus default gateway-nya isi yang tadi 192.168.100.1 IP yang ada di gigabit 0/0 ini. Gitu. Terus DNS servernya IP server yang tadi kita isi statik 192.168.100.2. Nah, di sini kan ada start IP address teman-teman ya. Berarti kan 1 dan 2 udah dipakai. Kalau kalian startnya dari 1 lagi, nanti ke kliennya konflik gitu. Jadi IP statik sama IP dynamic harus dibedain. Otomatis di sini kita startnya 3 kayak gitu teman-teman. Nah, ini maximum number usernya kalian save aja, nanti berubah sendiri menyesuaikan notasi subnet max. Tuh dia berubah sendiri kan 253. Udah gini sebenarnya udah bisa dicek ke PC. Klik PC-nya, terus ke desktop IP configuration, klik aja DHCP request. Nah, sampai sukses gitu teman-teman. Jika udah sukses atau kalau violet, kalian periksa lagi, mungkin ada yang kelewat step saya atau apa, kalian anda lagi gitu kan, bisa di pause, bisa dimundurin video ini. Kalau udah sama, kita lanjut ke next step. Close isinya, terus ke server lagi teman-teman. Tadi kan ada DNS server. Nah, kita aktifin nih ke menu DNS. DNS service-nya jangan lupa di-onin teman-teman. Nah, name-nya bebas, asal pakai .net, .com, .ac.id kayak gitu teman-teman. Biasanya kalau sekolahan itu kalau SMP .sch.id, kalau kampus .ac.id kayak gitu teman-teman. Kalau website negara ya .id. Kalau website internet ya .net, .shop, .com global sih teman-teman. Jadi ya bebas sebenarnya. Di sini saya pakai Cahyo atau enggak ya boleh deh cahyo.com deh atau .net deh, cahyo.net. Nah, addressnya itu IP server teman-teman, karena kan ini DNS ya, DNS server itu mau ubah IP server menjadi nama. Nah, berarti di sini otomatis
IP server 192.168.100.2. Udah gitu di add teman-teman. Nah, cara cobanya kalian bisa akses di PC teman-teman, atau nggak bisa dicepetin dulu nih timernya biar konfigurasinya jalannya cepet. Klik PC-nya, cara ngeceknya di PC, klik PC-nya, terus klik web browser, tungguin nanti muncul sendiri. Nah, ini kalian ketik tadi cahyo.net. Nah, tandanya berhasil tuh dia muncul kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa diubah-ubah landing page ini di menu tadi. Kita ke server, terus di HTTP ini bisa diubah-ubah teman-teman. Kalian bisa di indeksnya diedit nih, kan index.html, kalian edit aja. Misalnya ini saya mau ganti jadi nama saya Cahyo_Tri@mojo, terus saya save. Ini yasin aja. Oke, kalau udah gitu sebenarnya bisa nih kalian hapus, terus kalian buat sendiri gitu. Kalian uploadin, tapi yang statik dan ukurannya kecil. Sekali lagi saya bilang kayak gitu, soalnya terbatas karena simulasi. Terus balik ke PC, kalian reload ininya tuh, ini udah berubah jadi nama saya kayak gitu teman-teman. Nyampe sini kita balik ke server, kita konfigurasi email teman-teman. Nah, emailnya domainnya bebas sebenarnya, atau enggak kita pakai bisa domain DNS kita gitu, kayak cahyo.net misalnya. Terus usernya saya masukin Cahyo, paspornya 1234. Di sini klik tambah ya teman-teman. Ingat ini Cahyo 1234. Nah, terus saya buat emailnya sesuai saya masukin. Saya buat berarti 3 email deh. Server saya buatin email admin untuk server 1234 deh, 1234. Tadi paspornya 1234 123. Nah, ini Cahyo 2 tambah. Nah, udah 3 kan. Nah, sebenarnya bisa di server. Nah, cara nyoba emailnya kalian ke desktop, terus ke email teman-teman. Nah, di sini nih harus di ini nih, your name ya, masukin admin. Nah, emailnya kalian tadi yang udah daftarin misalnya admin, terus @cahyo.net teman-teman. Nah, ini admin, ini nama user yang tadi kalian iniin, daftarin gitu teman-teman emailnya, terus belakangnya baru domain kalian gitu. Terus incoming mail server amat outgoing itu diisi IP server gitu teman-teman, 92.168.100.2. Nah, username nya tadi kan admin, terus paspornya 1234, terus save. Nah, sampai sini kalian belum bisa coba karena kalian baru masukin satu akun. Akun ini akan ada kalau kita buat 2 akun kan tadi. Nah, semuanya kalau kalian mencoba harus dimasukin semuanya akunnya di masing-masing PC, harus di loginin. Berarti tadi server udah, kita ke PC, terus ke email. Nah, di sini tadi your name-nya jadi Cahyo, email address-nya kita pakai Cahyo, terus @cahyo.net, IP server di sini Cahyo, ininya 1234, terus save. Nah, udah gini, ini udah bisa dicoba teman-teman. Ini udah bisa dicoba. Cara nyobanya gimana? Kalian klik compose. Nah, tuhnya kalian yang tadi udah di login ini, kita mau ke server deh. Kita tadi ke admin @cahyo.net. Subjeknya coba. Di sini tes. Kalian set.
admin. Nah, oh iya, tadi jangan lupa domainnya di set dulu ya. Domainnya di set, terus kita coba. Ini compose terus send. Nah, di sini sendnya sukses teman-teman. Tadi ada salah aja sih, ada kesalahan teman-teman. Sorry. Tadi kalau emang tadi teman-teman tidak ditemukan domainnya, kalian harus domain name-nya di emailnya harus di set dulu teman-teman. Kayak gitu. Tadi sorry ke-cut. OBS saya tiba-tiba berhenti gitu. Jadi tadi kalau emang ada yang salah, ini harus di domainnya harus di set dulu. Jangan lupa di set gitu. Ke server. Tadi kan ke server, buka servernya, terus ke email. Nah, domainnya harus di set dulu gitu. Kalau belum di save, dia nggak bakal bisa teman-teman. Nah, kalau tadi kan tadi kita udah kirim nih. Kita udah kirim dari PC ke server. Nah, kita ceknya di servernya ada nggak gitu. Tuh ada teman-teman. Sebaliknya, misalnya tadi tuh cahyo.cahyo.net coba 2 sorry terus di tes 2 terus send. Nah, sukses. Di sininya receivednya udah gitu, udah kekirim. Nah, tapi ini baru di router 1 dulu, belum bisa ke router 2. Caranya ke router 2, nah di bawahnya kan kita pakai DHCP router teman-teman. Ini kita aktifin DHCP routernya. Bentar, tadi udah jalan belum recordnya? Udah jalan. Oke, kalau udah jalan, ini di router 2 nya kita setnya tadi kan DHCP router. Nah, bedanya tadi biar tahu perbandingannya bedanya gitu teman-teman. Ini kita aktifin DHCP nya di router, kita main syntax CLI. Ini enter aja. Nah, ini kan masih router masih di router biasa gitu, belum bisa config. Kalian harus enable dulu atau en aja, terus config terminal atau conft, terus masuk ke portnya int gig 0/0, terus IP DHCP pool sini IT deh, terus network 192.168.200.1 net 200.0 ya, sorry, network harus 200.0 karena ini network ID-nya yang dipanggil gitu. Terus 255.255.255.0 subnet max-nya. Terus tulis default strip root 192.168. Defaultnya tadi 200. Nah, ini baru titik 1 karena gateway-nya. Nah, di sini ada tambahan sintaks teman-teman, yaitu DNS strip server. Untuk kenapa di sini ditambahin DNS server? Karena nanti kita mau mengakses si server ini. Jadi ada satu server bisa keakses ke 2 router gitu. 2 jaringan berbeda gitu teman-teman. Jadi DNS servernya isiin IP server 192.168.100.2. Titik 1 kan gitu ya, titik 2. Ini jangan sampai salah ya, titik 2. Ya, itu IP servernya. Kenapa 100? Ya, itu IP servernya kan ada di network 100 gitu teman-teman. Jadi di sini 100. Udah gitu enter. Terus jangan lupa exit. Terus jangan lupa dikasih sintaks IP DHCP exclude strip address. Nah, di sini IP gateway-nya 192.168.200.1. Fungsinya apa sih IP DHCP exclude ini? Fungsinya biar dia nggak startnya dari 200.1 kayak tadi yang di server. Kan tadi startnya itu 100.3. Kenapa 100.3? Karena 100.2 dan 1 itu udah dipakai. Satunya buat gateway, 2-nya buat server. Nah, ini kenapa di exclude-nya biar nggak startnya dari 1? Karena satunya itu dipakai IP gateway gitu. Biar nanti startnya nggak 1 teman-teman. Udah gitu enter aja, terus baru gitu do wr. Udah gitu kita cek di PC-nya dapat nggak IP-nya. Nah, dapat. Pastiin semua dapat ya. DNS server juga dapat.
Nah, nyampe sini belum bisa berkomunikasi teman-teman karena kita belum routing. Ya gitu. Kita routing pakai di sini pertemuan dulu pakai routing apa? Oh, belum ada ya. Oke, kita pakai routingnya routing static dulu deh, nggak apa-apa. Atau enggak? Routing static dulu deh. Kita pakai routing static. Kita ke router pertama. Terus ini router pertama ya, kita statikin. Kita ke networknya. Nah, network 100 nggak perlu dikenalin lagi karena udah di routernya kan. Nah, yang belum dikenalin itu 200, berarti isi networknya 192.168.200.0. Subnet max ya 255.255.255.0. Next hopnya jalur terdekatnya yang sini. Berarti tadi 10.10.10.2 teman-teman. Terus di add, close, ditutup lagi. Kita static ke router 2. Nah, ini kenalin yang 100 networknya. Terus titik 0 255.255.255.0. Next hopnya 10.10.10.2. Terus add. Kok nggak mau? 10, oh sorry, 10.2 atau 10.1 jalur yang ini teman-teman, maaf nggak fokus. Nah, add, udah di add. Kita coba router sama PC apakah dia violet atau sukses. Nah, sukses kayak biasa ya. Kalau di Cisco itu harus 3 kali. Kalau 3 kali kalian gagal, itu tandanya kalian emang gagal routingnya. Kalau 3 kalinya sukses, nah itu udah sukses. Nah, tadi kan udah sukses. Coba kita di PC ini kita tarik web browsernya. Mau nggak? Web browsernya kita tarik cahyo.net. Nah, mau. Nah, tapi di sini belum kita konfigurasi mail servernya, kita daftarin lagi. Kan tadi kita yang udah dipakai itu mail servernya atau emailnya baru Cahyo dan admin, tinggal Cahyo 2 di sini. Nah, kita daftarin di PC 2, yang router 2. Klik PC 2-nya. Terus ke email. Nah, ini Cahyo 2. Your name cahyo2@cahyo.net. Nah, ini IP server. Terus tadi Cahyo 2 ya. Cahyo 2. Terus password 1234. Save. Kita compose ke misalnya ke Cahyo biasa. Cahyo@cahyo.net. Halo. Tes. Kita send. Nah, kita lihat di sini nih, send sukses. Kalian bisa lihat di sini. Ke PC 1, terus di receiver. Pencet receivernya Cahyo 2. Kalian bisa replay di sini. Misalnya halo juga. Terus send. Periksa yang PC 2-nya. Nah, ada receivernya. Oke, udah nyampe sini segitu aja teman-teman. Oh ya, ada tugas buat kalian. Nggak usah tugas. Kan perjanjian kita lupa, kita kuis. Nggak usah tugas, tapi ini itu dikumpulin. Jadi nanti yang kalian kerjain itu dikumpulin juga. Biasa ini IP-nya dijabarin, kayak IP networknya berapa, broadcastnya berapa, range-nya berapa, subnettingnya diperjelas di sini. Terus kasih nama kayak biasa, file PKT-nya aja yang dikirim di sini. Berarti kalian buat ini terus dipraktekin terus disimpan ya di GCR gitu. Nanti untuk link kuisnya menyusul gitu teman-teman. Kayak gitu mungkin dari saya segitu aja. Oh iya, deadline seminggu dari sekarang, bukan dari sekarang sih, dari pertemuan besok gitu video ini diupload. Pengumpulannya nama NPM, nama kelas, pertemuan berapa gitu.
Oke teman-teman, segitu aja mungkin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.